kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya sang malaikat putus asa. Masa ada malaikat putus asa ya? Tidak berhasil membujuk Syekh untuk pulang. Apa yang terjadi? Tentu semakin lama hari semakin terang. Mulai terlihat di sekeliling. Ternyata mereka berada di TPA kota Baghdad. Bukan taman pendidikan Al-Quran, bukan. Tempat pembuangan akhir sampah kota Baghdad. Kira-kira berapa ton sampahnya dia? Tentang masih ingat dah ketika masa-masa kita di kampung dulu. Ini orang kampung semua, ini orang kampung semua. Sosok kota aja sekarang. Saya orang kampung, antum orang kampung. Ini orang kampung semua. Sini dulu juga kampung. Saya Jakarta juga kampung dulu kok. Kampung si Pitung. Ya. Nah, jadi di kampung dulu sering orang dicuri orang bunian katanya ya. Sebenarnya syaitan, jin melarikannya. Dia seolah-olah berada di istana Mahliga yang indah. Rupanya di pucuk kambiong, di pucuk kelapa. Sahih? Subhanallah, ada yang lebih parah di rumpun pandan yang bunuh duri itu. Setelah ditemukan dan sadar kembali, luka-luka badannya. Kamu kemana kemarin kok hilang sepekan? Saya masuk taman-taman istana yang megah. Itu memang dan itu. Akhirnya dengan itu bisa menjelaskan kepada muridnya. Kamu lihat kan di mana kita sekarang? Kalau sudah hilang pengaruh setannya, tentu bau busuk yang datang. Iya kan? Berbagai ragam sampah di situ. Ayo kita pergi. Untuk turun dari onggok sampah itu waktunya panjang. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya baru kembali anak itu ternyata tertipu karena lemah ilmu. Makanya kalau hadis masuk ke ahli syubhat, keluarnya jadi syubhat. Orang membolehkan mengucapkan selamat kepada perayaan hari-hari besar agama non-muslim dengan alasan toleransi dengan ayat Quran, wassalamun alayya. Terusan, yauma wulidtu wa yauma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Selamat kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan. Lalu dirayakan hari kelahiran Isa al-Masih. Siapa yang merayakan? Sahabat Nabi Isa. Yang merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam, sahabat Nabi Isa? Enggak. Pengikut belakangan setelah 3 abad dari wafatnya Nabi Isa, bersamaan dengan diangkatnya Nabi Isa jadi anak Tuhan. Sahih? Isa tidak pernah mengklaim dia anak Tuhan, tapi diangkat oleh mereka dalam simpul konferensi internasional, mengangkat Isa sebagai anak Tuhan. Seperti konferensi internasional di Grozny beberapa tahun yang lalu mengeluarkan Wahabi dari ahli sunnah. Yang hadir memang orang liberal, al-Mu'tazilah, orang-orang sufi, orang-orang tarekat, dan tak satu pun ahli sunnah yang diundang. Tentu yang asli dikeluarkan, yang sintetis dinaikkan. Ya mereka semua yang hadir. Mau tahu nama-namanya? Nggak usah lihat demi berbasi. Nah,
Di antara yang besar yang hadir waktu itu, yang diwawancarai di televisi nasional negaranya, seorang imam besar. Kita di lembaga besar ini menganut pluralitas berpemahaman, berpendapat dan bermazhab. Apapun mazhabnya di sini boleh tumbuh asal ada ulama yang mengatakan itu. Masya Allah, hostnya, presenternya menanyakan 13 detik setelah itu, Syekh, Wahabi boleh juga kalau gitu, Salafi? Oh lah, tidak boleh. Tahu, tidak ada ulamanya. Tidak ada ulamanya Wahabi itu. Banyak. Tidak ada pendapatnya yang benar. Hah? Banyak. Tidak ada yang salah. Ada juga. Jadi kaum muslimin muslimat, ternyata sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Jadi semua aliran boleh di situ dengan syarat aliran sesat. Kalau yang tidak sesat tak boleh masuk. Allah Ustaz. Itu yang hadir besarnya di konferensi itu. Maka orang-orang yang lemah ilmunya syubhat masuk. Oh ternyata Wahabi itu tidak ahlus sunnah ya. Padahal dasar undang-undang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dunia hari ini yang undang-undang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah kecuali negara Wahabi. Walaupun mereka sebenarnya tidak tahu kenapa mereka digelar Wahabi, dan tak pernah mereka mengkampanyekan dakwah ke mazhab Wahabi, dan tidak ada kurikulum kewahabian. Ya, dianggap mereka anti mazhab. Alhamdulillah seluruh kampusnya mengajarkan seluruh mazhab. Yang mengatakan anti mazhab itu mereka kalau belajar mahasiswa dari luar negeri ke negaranya dipilah-pilah. Yang Syafi'i masuk kelas mazhab Syafi'i, yang negaranya Hanafi masuk kelas Hanafi, yang ini Maliki masuk Maliki, Hambali masuk Hambali. Tentu yang dengan Hanafi anti mazhab Maliki, yang Maliki fanatis membenci Hambali. Sedangkan di negeri yang mereka sebut Wahabi itu seluruh mazhab dipelajari, disejajarkan semuanya dan sederajatkan. Yang membedakan satu dengan yang lain, siapa yang kekuatan ilmunya lebih tinggi, yang kekuatan dalilnya lebih kuat, itu yang dikuatkan. Bukan seperti yang diberitakan anti mazhab. Tidak percaya? Tidak percaya? Uji saya. Nah, Masyaallah kiram dirahmati Allah. Akhirnya anak tadi dengan kekuatan ilmu syekh diselamatkan. Untung masih ketemu sama syekhnya. Seorang sufi besar dari Sudan, cerdas luar biasa, habis Quran di umur yang masih kecil, 7 tahun sudah habis Quran 30 juz. Oleh keluarganya melihat kecerdasan anak ini, diserahkanlah kepada syekh-syekh sufi di negerinya, Tijani. Dengan kecerdasannya dia masuk akselerasi, naik prestasi, sampai akhirnya menjadi salah satu wali kutub utara atau kutub selatan. Wali kutub, kan wali kutub itu kan hanya 2 di dunia, hanya 2 kutub utara. Namanya Hamid Adam. Akhirnya dalam keyakinan beliau, karena salah masuk parkir, salah parkir, orang cerdas, cinta Al-Quran, cinta Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia jatuh ke mazhabnya si Walid. Walid na Indomie boleh? Tahu? Tahu? Sama persis.
Tonton dia buka video-video beliau. Dia yang sekarang membongkar itu semuanya. Dulu di masa beliau masih jaya-jaya dia jadi wali kutub gitu. Orang lain yang nikah, dia yang menikmati dulu. Anda nikah zahir, saya nikah batin. Anda dinikahkan oleh wali, saya dinikahkan oleh Allah. Siapa yang ngasih tahu? Malaikat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat ikhwan, orang hebat, orang cerdas, Syekh Kabir. Syekh Kabir. Kan sudah sampai jadi wali punca, Syekh Kabir. Tapi menganggap syaitan malaikat. Kenapa? Dari awal dia diberikan doktrin seperti itu. Sampai ada salah seorang keluarganya yang ahlus sunnah, yang sudah habis Quran, habis hadis-hadis Nabi, mengikuti as-salafus salih, melihat saudaranya dalam kesesatan yang nyata ini. Ya, kalau ada orang menikah, istri orang itu dia dulu yang ini kan supaya berkah. Alasannya nikah zahir, nikah batin. Pengikut-pengikut ini subhanallah, teman tuh mau ya? Hah? Kalau sudah masuk karena berbaiat, kadang takut kualat, sah? Betul juga nanti syaitan akan bekerja sama. Kalau tidak mau melakukan itu, bisa-bisa dia tidak bisa berhubungan. Dan itu terjadi, dihalangi oleh syaitan. Hanya suka tak suka harus berserah syekh yang dulu menikmati. Nikah batin. Siapa walinya? Yang menurut dia Allah. Dalilnya ada. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid bin Harithah selesai urusan dengan istrinya Zainab, habis iddahnya, kami nikahkan engkau dengannya. Ayat betul kan? Betul Nabi dinikahkan Allah? Betul kan? Cuman status Zainab istri Zaid atau sudah cerai? Sudah cerai. Ini enggak, masih istri orang dan baru akad istri dia. Dalil bukan salah, pendalilannya yang salah. Sama dengan tadi man salaka tariqan, hadis sahih rawi Muslim. Tapi menjadikan dengan makna siapa yang suluk dengan tarekat tertentu, ada tafsir ini oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ada tafsir oleh sahabat. Enggak, tafsir ini datang dari ahlu asyubhat. Lemah ilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya pada suatu hari saudara atau kerabatnya yang tahu sunnah ini datang menasihatinya, ya Hamil, kapan lagi kamu bertobat? Kamu sudah tua. Apa salah saya? Lalu disebutkan, kamu mengklaim mengetahui ini dan itu yang gaib, padahal Allah katakan wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Kamu tahu enggak, saya didatangi malaikat. Buat saya, malaikat yang ngasih tahu ke saya. Karena dia ilmunya lemah, dia nggak tahu bahwa wahyu takkan datang lagi setelah Nabi Muhammad wafat. Tidak ada lagi wahyu turun, tidak akan lagi Jibril akan mendatangi seseorang. Dia bilang malaikat. Nah, di sini baru kenanya. Kerabatnya tadi bilang, kalau itu boleh saya ketemu sama malaikat itu, saya nak ikut pulang. Oh ya, saya panggil. Dia baca mantra-mantra yang tak dipahami oleh bahasa Arab. Nah, di situ rupanya. Lalu ketika dia komat-kamit baca mantra itu, Syekh membaca ayat kursi. Apa ayat kursi? Ayat kursi.
benar tidak mau ngakunya. Ayat kursi bukan ayat dapat kursi, bukan ayat al-kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Syekh baca terus. Datanglah malaikat tadi dari sana, bukan antum ya, yang dari situ. Datang malaikat itu, tapi tidak mau datang mendekat. Biasanya dengan mantra itu langsung datang dekat. Sekarang enggak, dia menjauh di situ, seperti ada sesuatu yang menghalangi. Lalu dipanggil sama Hamid Adam, tak. Katanya, ada Ustaz Asmi. Ada Ustaz? Udah sebenarnya. Kenapa? Saya terus baca ayat kursi, melihat dia ngasar begini, ada Ustaz Asman, saya mengeraskan suaranya membaca ayat kursi. Awalnya hanya dia komat kami dengan mulutnya, sekarang dia bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tambah jauh dia. Tambah jauh dia. Allah menghendaki beri petunjuk pada Syekh ini. Lalu dia bilang, apa yang kau kenapa? Saya sering juga manggil dia dengan ayat kursi. Dia datang, kamu baca ayat kursi kok dia lari. Lalu kata Syekh, antum menggunakan alat yang benar untuk tujuan yang salah. Ternyata Al-Quran kalau salah diamalkan mengundang syaitan. Memang kata Allah, kata Nabi SAW, Quran menyuruh syaitan lari. Dan kalau salah mengamalkan, syaitan ternyata dekat. Itu buktinya dia lari. Alhamdulillah sejak saat itu mulai sadar-sadar, oh ternyata dia bukan malaikat, ternyata syaitan. Baru kembali ke pangkuan sunnah Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat. Contoh lain, ada seorang bapak hafizah Al-Quran, tapi kerasukan syaitan. Aneh ya? Hafizah Al-Quran, tapi kerasukan syaitan. Jadi yang cerita yang meruqyahnya kepada saya, mau kenal? Ayo kita kenal, saya tunjukkan. Apa katanya? Mbak, ketika di ruqyah tidak mau keluar itu. Lalu saya bertanya, Mbak, ada nggak amalan-amalan khusus yang Mbak lakukan? Sebab aneh, Al-Quran dibaca oleh peruqyah untuk keluarkan syaitan. Dia baca Quran mengundang. Kok bisa? Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Lalu kata Syekh, kata Mbak itu, gak ada amalan khusus. Coba ingat-ingat Mbak. Pertama kali ada. Oh iya, lupa ya, saya memerintahkan setiap pagi dan petang baca Ya Rahman 3000 kali. Tidak boleh salah hitung. Kalau salah hitung ulang kembali, ya. Atau tidak boleh putus. Kalau keputus ulang lagi. Misalnya sedang baca Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, atau pakai tasbih atau gimana, maknya manggil, do, ya mak harus ulang lagi. Padahal sudah 2905. Ulang lagi. Ada zikir yang seperti itu kawan-kawan. Kalau salah terputus nanti ulang lagi ada. Nah ya, alhamdulillah. Makanya yang tanpa ilmu itu menyulitkan dan mendatangkan mudarat. Oh, di sini rahasianya, kata Syekh Ruqyah ini. Kalau gitu, bacakan lagi ayat-ayat, lalu mulai terjadi reaksi, lalu berinteraksi, bertanya, kamu siapa? Saya Rahman, katanya. Oh, Rahman, Rahman. Kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Kenapa kamu masuk mengganggu orang ini? Padahal dia hafizul Quran. Katanya,
Dia panggil saya setiap hari 6.000 kali, 3.000 di petang hari, 3.000 kali di pagi. Kok bisa ya Rahman menjadi panggilan syaitan? Karena ilmu ini tak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Iya, kita tidak salah mengatakan kepada Allah ya Rahman, tapi dengan aturan tertentu ini tidak ada ajaran dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata didengar oleh Rahman, ternyata ada nama syaitan juga Rahman. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan akhwatullah, di sini pentingnya ilmu yang kuat, ilmu yang asli. Mau tahu seperti apa? Simak besok, insyaallah taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada seorang syekh dan terkenal di negeri ini, sehingga manaqibnya menjadi amaliyah khusus pula, yaitu manakiban. Masih ingat? Tidak pernah ya? Yang pura-pura tidak pernah lah. Manakiban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di dalam buku beliau atau dalam sejarah asli kehidupan beliau sangat berbeda jauh dengan apa yang ada di benak orang Indonesia atau digambarkan dalam kitab Manaqibah. Beliau adalah seorang ahli zuhud, katakanlah sufi, tapi alim, berilmu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan beramal sesuai sunnah. Sama gambaran kita dengan Wali Songo, sahih. Tuan menggambarkan Wali Songo adalah orang-orang sakti yang punya ilmu kanuragan mandraguna. Ilmu seperti itu. Saya dulu waktu di pondok, kami kan dilarang pergi nonton KADB. Taman hiburan pertama dulu di Bangkinang. Masuk ke dalamnya haramun haram oleh Buya. Siapa yang masuk akan dirotan tanpa hisab. Dirotan tanpa hisab. Kalau kesalahan lain, orang-orang tidak berjamaah sholat maghrib, rotan 5 kali di tangan, dah selesai. Orang-orang yang tertidur ketika muzakarah, dirotan 3 kali, selesai. Orang-orang yang terlambat balik ke kampung, ke pondok hari Rabu sampai setelah maghrib, dirotan pula 7 kali, selesai. Tapi ketika datang orang-orang yang nonton KADB, muka Syekh merah padam, gemetar tangannya, maju sama penerima hukum, dirotan tanpa hisab. Obatnya apa? Tidak peduli dia, nak telinga kena, hidung kena, mata kena, tumit kena, semuanya dari ujung rambut ke ujung kaki. Dan sambil marah-marah. Untung belum ada undang-undang pendidikan seperti sekarang. Kalau tidak dengan polisi terus, ya tiap bulan. Dan memang orang tua pada hari itu lebih tahu ilmu pendidikan. Kalau ada yang ngadu ke orang tuanya ambil lagi rotan yang lebih besar, mau nambah. Kalau sekarang enggak, ya, di rotan dengan lidi 1, laporannya ditopan dengan balok. Sah? Oh, tentu naik pintar ayahnya, dibawanya parang lawan balok, menanglah parang ya. Itu makanya rusaknya pendidikan kita hari ini. Guru berlebihan menghukum dan aparat hukum berlebihan menetapkan hukum. Para perangkat negara ini, hukuman itu syar'i, tapi juga dengan cara yang syar'i. Kembali ke saya tadi, saya karena keluar film Wali Songo, tentu film Islami, sah. Kawan-kawan ngajak, dia berikannya tiket. Kami dapat tiket dari Reket Patah
dijual ke tukang apa namanya, toko haji player waktu itu, dapatlah duit 350 rupiah. Tiket waktu itu masih 100, awak bertiga masih sisa 50 perak, cukup untuk beli TS 3 bulan tahun 89. Itu belum lahir. Sudah, kok masih muda sekali sih. Lihat tahun berapa? Oh, memang lebih muda dari saya. Alhamdulillah. Awet muda terus ya. Minta izin ke Buya asrama, bukan Buya Mudir. Buya, ada film Islami Wali Songo, boleh nonton? Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah berizin, bikin kesalahan. Iya dapat izin, kan mereka juga akan catat nanti. Karena kita dapat izin, tentu takkan dihukum. Karena film Islami, asiklah nonton. Memang film lemu semua, tidak ada film ilmu di dalamnya. Film lemu, tahu? Kesaktian yang dianggap sebagai kekeramatan para wali itu. Di karang-karang tasbihnya sebuah sebesar ini melingkar. Jadi saya bilang ini adopsi asli dari Allah musta'an, entah dari apa agama lain, tak Buddha, tak Hindu. Allah musta'an. Ini karena lemah ilmu. Padahal setelah ditelaah oleh ahlinya, tulisan-tulisan dan peninggalan mereka, ternyata banyak di antara mereka ahlus sunnah yang sesungguhnya, tak seperti yang digambarkan dalam film dan cerita. Demikian juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Singkat cerita, beliau pernah di suatu malam di tengah padang Sahara, tiba-tiba turun cahaya dari atas. Padahal orang ini tidak percaya Allah di atasnya. Turun cahaya dari atas. Dari balik cahaya ada yang berbicara, ya Abdul Qadir, innani ana rabbuk fastami' lima yuha ilaik. Abdul Qadir, saya Tuhanmu, sekarang dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Ilmu orang ini subhanallah, kita hanya tahu hijab Allah cahaya, tapi Syekh Abdul Qadir tidak. Memang dia tahu hijab Allah adalah cahaya, tapi dia tahu Allah tak turun ke langit dunia, tak turun ke bumi kecuali nanti pada hari mahsyar. Mau tahu? Tunggu tanggalnya. Kapan? La ta'tikum illa baghtah. Datangnya tiba. Jangan antum tolak berita bahwa hari kiamat hari Jumat dengan alasan bahwa Tokyo dengan Los Angeles beda waktunya. Di Tokyo sudah hari Jumat, di Los Angeles masih malam Jumat. Bagaimana itu? Berbeda. Jumat yang manakah? Jumat Tokyo atau Jumat? Atau akan ingkari hadis ini? Tunggulah saat mainnya. Karena Allah katakan kiamat datang tiba-tiba. Tak akan ada sempat antum di Tokyo atau orang Amerika karena terbit di baratnya. Nanti nelpon kawan-kawan Indonesia, siap-siap kiamat sudah terlihat tandanya. Tidak sempat karena la ta'tikum illa baghtah. Jadi Nabi Syekh Abdul Qadir tahu bahwa itu pasti bukan Allah. Di mana dia tahu? Wahyu sudah terputus sejak waktu itu beliau sejak 700 tahun yang lalu. Paham? Di mana dia tahu? Karena wahyu kalau turun berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah tegaskan, Allah sudah tegaskan, maka Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat ini ditafsirkan Allah dengan oleh Nabi alaihi wasallam dengan sabdanya la nabiyya ba'di.
ghaira an la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Oleh sebab itu orang yang berilmu, siapapun yang mengaku jadi nabi, dikatakan kadzdzab, pendusta besar. Makanya Syaikhul Qadir katakan, ya aduwallah ya kadzdzab, kamu bohong. Akhirnya dari balik cahaya syaitan terbahak-bahak, engkau memang hebat Abdul Qadir, saya sudah sesatkan banyak syekh dengan cara seperti ini. Syekh yang mana? Yang tak mau beradu lutut dengan ulama, hanya bersemedi di balik tirai-tirai dan kelambu. Paham? Tidak mau menuntut ilmu dengan alasan yang kita pelajari ini adalah kulit-kulit yang tahu isi mereka. Tahu tidak tuan-tuan, sesuatu tanpa kulit cepat basi. Kalau ada durian jatuh tidak ada kulitnya, tuan-tuan makan. Nah, ada rambutan dijual orang tanpa kulit, nah belilah. Mau? Mangga dari kupas kulitnya, mau? Wih, mau? Enggak. Nah, subhanallah, mereka mengklaim pula bahwasanya syekh-syekh mereka punya ilmu kasyaf, terbuka hijab, padahal ilmu ulu kasok. Orang Kampar tahu ulu kasok, puncak kompi, tahu? Jadi bukan ilmu kasaf, nggak ada ilmu kasaf tuh kecuali bagi para Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi dianggaplah ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok-pondok itu kulit-kulit isi mereka. Gimana mereka tidak berani? Sebab mereka mencetuskan bahwasanya para nabi ibarat masuk lautan hanya berhenti di pantainya, sedangkan para wali menyelam ke dasar lautnya. Tentu yang menyelam ke dasar laut dapat mujarah, sedangkan yang berdiri di tepi pantai hanya dapat kulit-kulitnya. Sah? Ini logika mereka dan perasaan mereka. Tapi yang benar sebenarnya mereka menyelam tanpa alat, akhirnya mati tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. Nasallallahu as-salamatal afiyah. Oleh sebab itu harus punya dua kekuatan untuk menghadapi dua gelombang besar, gelombang syubhat dan gelombang syahwat, dan dua-duanya sangat berbahaya. Orang berilmu tapi tak kuat amalnya seperti orang tidak berilmu. Itulah sebabnya para ulama salaf, seperti kata Fudail ibn Iyad, orang setinggi apapun ilmunya tetap dianggap jahil kalau tidak mengamalkan ilmunya. Walaupun dia habis hadis, walaupun dia habis Quran, tapi tak kuat amalnya, masih dihitung jahil. Apa sebab? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ilmu itu melahirkan khasyah, rasa takut. Sekarang dia tidak takut, Allah perintah tidak dikerjakan, Allah larang dia langgar, berarti dia tidak takut sama Allah. Antara dia dan orang tidak berilmu sama hasilnya. Orang berilmu oke, karena memang nggak tahu. Kalau ini tahu tapi tidak mau tahu, mungkin tidak tersesat orang berilmu. Orang berilmu mungkin tersesat. Pak, jawablah saya. Udah capek saya, bapak tak jawab, tambah capek lah saya. Nah, orang berilmu mungkin tersesat. Kalau gitu nggak usah aja belajar ilmu, Pak. Iya, sangat mungkin. Kapan dia tersesat? Ketika tidak mengikuti ilmunya. Maka catat dengan tinta emas. Orang tersesat karena dua hal. Satu, karena tidak berilmu. Dua, karena tidak mengikuti ilmu. Artinya tidak amal. Saya pernah tersesat di kedua-duanya. Makanya saya bilang, hampir mulai karena nggak tahu. Karena yang tahu waktu itu kita asal banyak bisa berbuat, bisa terbang, bisa tenggelam, bisa hilang, berjalan di atas air, berarti kiai besar, sah? Wali. Ya, tapi untung nggak jadi. Ya untung nggak jadi. Mandi tengah malam sudah.
Sebagian mantra sudah dihafal. Ada yang mau saya kasih? Nggak usah, karena tidak saya pakai dari awal, tidak, karena belum dimoti katanya, belum diselesaikan. Tapi hampir kaum muslimin, karena kita nggak tahu. Atau di jalan, saya di Bangkinang, negeri yang 7 tahun saya di sana, tersesat jalan. Kenapa? Saya tahu jalan yang mana, jalan utama Sumber Riau. Cuman karena ada acara di lapangan Merdekanya, saya ambil jalan lain, jalan lingkar, dengan harapan tidak ada gangguan di jalan. Saya datang, penemuan saya apa? Pikiran dan perasaan. Belum ada WA, apa namanya, map Google, belum ada waktu itu. Yang saya tahu arah ini tetap ke arah ke timur nih. Kalau bahkan baru kan arah timur, Bangkinang. Ikut terus. Makin lama makin jauh, makin hilang rumah. Habis aspal, tinggal jalan tanah. Di depan lapangan kebun sawit membentang luas. Ini tidak ada jalan baru kayak gini. Padahal saya sudah lewat tadi, ada orang. Sekarang nggak ada orang sama sekali. Lalu saya sadar, ini pasti saya tersesat. Untung saya mau balik. Kalau enggak, sesat jalan terus balik sekitar 2 kilo, ada orang. Ini jalan kemana? Ini jalan ke Siabu katanya. Awak tadi masuk di simpang Siabu. Sudah balik lagi ke Siabu. Kenapa? Saya menghindari jalan yang saya ketahui karena ada tantangan, dan masuk jalan lain. Tidak sedikit kita dalam dakwah, karena di sini banyak tantangan, pindah sehingga jadi mantan Wahabi, mantan Salafi. Ada. Kenapa? Di sini banyak tantangan. Kalau di sana tidak ada tantangan. Memang bukan jalan yang dilalui, memang bukan itu jalan yang direkomendasikan. Saya tahu jalan yang benar, tapi jalan itu tanpa gangguan. Makanya kita tidak tahan ujian, kadang ujian kesetiaan. Saya tidak paham. Sudah, kalau gitu kita tutup aja sampai di sini. Ya kalau udah paham kan tidak ada pertanyaan lagi kan? Ya, apa kesimpulannya? Belum nampaknya. Ya, kekuatan ilmu dan amal. Karena ilmu tidak cukup kalau tidak diamalkan. Amal tanpa ilmu menyesatkan. Maka kesimpulannya, ilmu yang tak diamalkan tetap menyesatkan. Sah? Tidak diikuti, sesat juga. Beramal tanpa ilmu, sesat juga. Kalau gitu, tidak usah nuntut ilmu. Nah, kalau gitu, tuntut ilmu baru diamalkan. Jangan amalkan dulu sebelum berilmu. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambika. Ketahuilah, baru itu baru diamalkan. Dan setelah beramal, minta ampunan, karena tidak ada amalan kita yang sempurna. Makanya selesai sholat istighfar, selesai haji istighfar, selesai marah tidak istighfar. Ini ibadah. Jadi demikianlah dulu ya. Tengok dah mulai capek matanya. Ada pertanyaan? Kalau ada, dengan syarat: 1, tidak susah jawabannya; 2, tidak panjang penjabarannya. Nah, tidak ada. Alhamdulillah. Saya heran juga ya, kalau saya ceramah tidak ada yang mau bertanya. Apa masalahnya? Tidak menarik sama sekali. Atau memang sudah paham semua? Alhamdulillah kalau begitu. Memang tuan-tuan ini cerdas, cepat paham. Hanya 1,5 jam sudah cukup begitu tuan. Ya, orang kadang sampai Imam Ahmad 8 bulan mempelajari 1 bab. Awak sekali ceramah langsung paham. Alhamdulillah. Syukur kita. Doa dan jumpa lagi ya. Di lain waktu dan lain hari.
Yang salah jangan diingat-ingat, yang kurang tutupi saja. Kalau ada yang berlebih, bawa pulang, halalun thayyib. Terima kasih dan mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menjadi sebab pertemuan ini. Semoga seluruh kebaikan menjadi ladang pahala yang diberi hasilnya pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.